Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam We are warahmatullahi wabarakatuh. from Group 3. Will present our presentation today. Under the title is Implementasi ke-13 dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. And the first speaker is Firmansyah. And the second speaker is Ananda Salsabila Ramadhani. And the third speaker is Muhammad David Hidayatullah. And the fourth speaker is Ray Rifki. And the last speaker is Dia Salsabila. For the first speaker, the screen is yours. So, thank you for the opportunity. Well, we can explain about implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. And here we can see from the screen the chapter 1 about organisasi kompetensi, tujuan satuan pendidikan, dan struktur kurikulum. For the first point, organisasi kompetensi or competency organizations. That subjects are the smallest organizational unit of basic competence. Jadi, mata pelajaran dalam sekolah itu adalah unit organisasi terkecil dari kompetensi dasar. Jadi, dari kompetensi dasar diturunkan ke mata pelajaran. Nah, for the curriculum for junior high school or madrasah sanawiyah, the basic competence organizations is carried out by consider continuity between classes and the harmony between subject type and the core competencies. Jadi, penyusunan dari kompetensi dasar ini tetap memperhatikan kesinambungan antara kelas dengan keharmonisan antara mata pelajaran yang diikat dengan kompetensi inti. Jadi, antara guru, antara siswa, kemudian antara kurikulum tetap harus memperhatikan keterkaitan satu sama lain. And the second point about tujuan satuan pendidikan. So, the implementation of primary and secondary education as stated in the government regulation number 17 of 2010 concerning management of and implementation of education aims to build a foundation for the development of the potential of students to become human beings who. Jadi, di sini tujuan satuan pendidikan itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Or in English, our students should have faith and fear of God Almighty, have noble character and noble personality. Dan ini erat kaitannya dengan our 5 principle. I mean, in our Pancasila, it is considered with the first statement, Ketuhanan Yang Maha Esa. And the second point, that our students should knowledgeable, capable, critical, creative, and innovative. Jadi, tujuan dari satuan pendidikan untuk poin kedua adalah berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi, para siswa tidak hanya diharapkan mampu memiliki ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan, tapi bagaimana para siswa dapat memiliki nilai-nilai lebih, misalnya memiliki kreativitas, mampu berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. And the third point about healthy, independent, and confident. Jadi, yang ketiga ini lebih menekankan kepada kesehatan mental, baik itu fisik maupun kesehatan psikisnya. Kemudian, the first point for implementation of education, the student should tolerant, socially sensitive, democratic, and responsible. Jadi, poin yang keempat ini lebih menekankan kepada bagaimana siswa memiliki jiwa sosial yang tinggi, di mana para siswa diharapkan mampu memiliki empati yang lebih besar, karena simpati tidak cukup untuk membangun jiwa sosial bagi peserta didik. And the third point, the structure of the curriculum and the load of the learners. So, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, kemudian distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun,
beban pelajaran untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Jadi dalam kurikulum itu juga diatur bagaimana posisi siswa dalam menerima pelajaran, bagaimana dia dalam mengerjakan segala aktivitas yang ada dalam mata pelajaran yang diberikan. Nah, here we can see for the 7 years, the 8 years, and the 9 years, there are 38 for the times dan memiliki nilai yang sama untuk alokasi waktu belajar per minggu, baik itu untuk siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di sini kita lihat bahwa alokasi waktu yang paling banyak untuk siswa pada jenjang sekolah menengah pertama adalah bahasa Indonesia, di mana alokasinya dalam per minggu itu mencapai 6 jam per minggu. Kemudian disusul mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan alokasi mata pelajaran per minggu itu adalah 4 jam. This can be one of the factors that our students could not be able to speak in English fluently because the limited time that our government that the regulation of our government in the educational system. And the second about study load atau beban belajar. Jadi beban belajar di SMP atau MTS untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 38 jam per minggu. Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa jam pelajaran itu didominasi oleh bahasa Indonesia dengan jam pelajaran paling tinggi 6 jam per minggu. Nah, proses pembelajaran dikembangkan guru menghendaki kesabaran dalam menunggu respon peserta didik karena mereka belum terbiasa. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Jadi, penambahan mata pelajaran dalam kurikulum ini tidak semata-mata hanya menambahkan mata pelajaran, hanya menambahkan beban belajar bagi siswa. Akan tetapi, penambahan jam pelajaran bagi siswa ini memiliki dampak yang baik bagi guru agar dapat melakukan proses penilaian yang lebih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, the second chapter about the competency inti dan kompetensi dasar, basic competence and the core competence. The first one about the core competence atau kompetensi inti. So, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Jadi ada beberapa hal yang dikaji dalam kompetensi itu. Kompetensi inti yang meliputi tidak hanya pengetahuan, akan tetapi penilaian aspek sikap dan keterampilan. Now, as we can see here in the screen that the function as an organization element, basic competencies. As an organization element, core competencies are binder for vertical organization and horizontal organization basic competence. Jadi memiliki dua fungsi utama sebagai vertikal dan horizontal. Nah, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi, organization element, kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti ini akan berfungsi untuk mengorganisasikan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh para peserta didik. Nah, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan as the basic competence, or the core competence, kompetensi inti pertama, kemudian sikap sosial sebagai kompetensi inti kedua, kemudian pengetahuan sebagai kompetensi inti ketiga, dan penerapan pengetahuan sebagai kompetensi inti 4. Nah, penerapan pengetahuan ini atau kompetensi inti 4 ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran bagi para siswa. Nah, di sini kita lihat bahwa kompetensi inti untuk junior high school atau madrasah sanawiyah adalah untuk kompetensi pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa berkaitan dengan sikap keagamaan, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Kemudian ini sama semua untuk kompetensi inti kelas for the 7 years, for the 8 years, and 9 years. Dan kompetensi yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kemudian santun, percaya diri, dan berinteraksi. Ini berkaitan dengan sikap sosial para peserta didik. Nah, untuk kompetensi yang ketiga adalah mengenai pengetahuan peserta didik, mana meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian kompetensi yang keempat adalah penerapan dari apa yang telah dipelajari, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yakni menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain dari kompetensi inti, ada juga yang dinamakan dengan the basic competence atau kompetensi dasar dalam kurikulum. Nah, kompetensi dasar dalam kurikulum merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi inti merupakan induk dari kompetensi dasar. Dari kompetensi inti diturunkanlah beberapa kompetensi dasar yang akan dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar mengajar. Nah, kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan, yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai para peserta didik. Nah, kompetensi tersebut atau kompetensi dasar ini tetap memperhatikan karakteristik peserta didik karena our students have their own characteristics, so we could not arrange a basic competence for themselves, but we have to look the characteristic of our students. Jadi, karena perbedaan karakteristik ciri-ciri dari peserta didik itu berbeda-beda, baik itu dari segi background orang tua maupun yang lainnya, dalam penyusunan kompetensi dasar itu harus senantiasa memperhatikan karakteristik dan ciri-ciri dari para peserta didik. Nah, here we can see on the screen the core competence and the basic competence for junior high school. I think that's all for my presentation materials. The next materials will be presented from my friends. Thank you, Firmansyah. And the second speaker is Ananda Salsabila Ramadhani. For Ananda Salsabila Ramadhani, the screen is yours. Thank you for the opportunity. So here I want to show you the kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris for 7, 8, and 9th grade. So, untuk yang pertama kompetensi inti, poin yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Selanjutnya poin kedua untuk kompetensi inti, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk kompetensi dasar, menghargai perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Selanjutnya menghargai perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Selanjutnya menghargai perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Kompetensi inti selanjutnya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasar, memahami teks lisan berupa sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf untuk menjalin kedekatan pribadi dengan orang lain di lingkungan sekolah dan rumah. Selanjutnya memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasan dari teks lisan dan tulis untuk memperkenalkan diri dengan sangat pendek dan sederhana. Selanjutnya memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasan dari teks lisan dan tulis untuk menyebut nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Selanjutnya memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasan dari teks, lisan, dan tulis untuk penyebutan jati diri dengan sangat pendek dan sederhana. Selanjutnya memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasan dari teks, lisan, dan tulis untuk menyebut nama dan jumlah binatang,
benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks khusus berbentuk label, nama atau label, dan daftar barang atau list. Selanjutnya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur next slide please, dan unsur kebahasan dari teks, lisan, dan tulis untuk penyebutan sifat orang, binatang, dan benda. Selanjutnya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks, lisan, dan tulis untuk menyebut tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, ataupun benda. Selanjutnya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasan dari jenis teks khusus berbentuk instruksi atau instruction, tanda atau rambu short notice, tanda peringatan warning atau caution, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Selanjutnya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks, deskriptif, lisan dan tulis tentang orang, binatang, benda, dan sangat pendek dan sederhana. Selanjutnya, memahami pesan dalam lagu. Untuk kompetensi inti selanjutnya yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar, menyusun teks lisan untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan nama hari, bulan, dan nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dengan sesuai konteks. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan jati diri sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan nama binatang, benda, dan menggunakan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Menyusun teks tulis dan untuk membuat label, nama label, dan daftar barang list, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, di poin selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan sifat orang, binatang, dan benda dengan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, ataupun benda dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, menyusun teks khusus berbentuk instruksi atau instruction, benda atau rambu short notice, tanda peringatan warning caution, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya, menangkap makna dalam teks instruksi, instruction, tanda atau rambu short notice, tanda peringatan warning atau caution, lisan dan tulis. Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya, menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Selanjutnya, menangkap pesan dalam lagu. Untuk kelas 8, untuk kompetensi inti, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, untuk kompetensi dasarnya, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Terus, untuk kompetensi inti poin kedua, sama dengan kompetensi inti di poin kedua untuk kelas 7 tadi juga. Untuk kompetensi dasar, sama dengan kompetensi dasar yang ada di kelas 7. Next slide please. Okay, next slide. We move to the 9th grade. Untuk kompetensi inti di kelas 9 yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasar, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Ini sama juga dengan yang ada di kelas 7 dan 8. Untuk kompetensi inti selanjutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial,
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menghargai perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman, menghargai perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman, menghargai perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Poin ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama memahami teks untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, menanggapi jawaban tidak benar, dan menyatakan harapan atau doa. Selanjutnya memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks, khusus lisan dan tulis berbentuk label atau label obat, makanan, minuman, ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, mengumumkan berisi pemberitahuan iklan produk dan jasa pendek dan sederhana. Selanjutnya memahami tujuan, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks, naratif lisan dan tulis berbentuk cerita rakyat pendek dan sederhana. Selanjutnya memahami tujuan, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks ilmiah, faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan peristiwa alam pendek dan sederhana. Selanjutnya memahami tujuan, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks, prosedur lisan dan tulis berbentuk resep, instruksi, dan manual pendek dan sederhana. Memahami pesan dalam lagu. As we can see, untuk kelas 7 dan 8 tidak ada perbedaan untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Namun untuk kelas 9 kita bisa melihat adanya perbedaan di kompetensi dasar pada poin ketiga. Demikian dari saya, so I give it back to my friend. Thank you. Thank you, Ananda Salsabila Ramadhani. So we move in the third speaker is Muhammad Dafi Hidayatullah. The screen is yours. Okay, I audible, guys? Hello? Yes. Okay, thank you for the chances. So let's continue the material. Our next material is about the English teacher problems in implementing curriculum 2013 and scientific approach in Indonesia, atau kendala guru bahasa Inggris dalam menerapkan kurikulum 2013 dan scientific approach in Indonesia. Sorry. For your information, in fact, Indonesia has already changed the curriculum more than 10 times. The curriculum 2013 has launched in the middle of 2013. For the first time, this curriculum was implemented. Jadi faktanya di Indonesia itu sudah terjadi perubahan kurikulum lebih daripada 10 kali. Dan kurikulum 2013 ini pertama kali launching itu di pertengahan tahun 2013 dan diimplementasikan secara limit atau terbatas. Until now, the curriculum 2013 was implemented largely. Hingga saat ini, kurikulum 2013 sudah diimplementasikan secara meluas. Dan bahkan, faktanya saat ini sudah terjadi beberapa pergantian kurikulum lagi. Hingga yang terbaru, sekarang sudah ada kurikulum 2021. Tentunya dalam proses perpindahan kurikulum ini memiliki banyak konflik atau polemik, pro dan kontra dari beberapa pihak. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap perubahan kurikulum pasti berubah metode yang digunakan, berubah materi yang digunakan, dan formasi pembelajarannya juga itu berubah. Jadi menyisakan beberapa polemik tentunya. So guys, there are several problems about implementing curriculum 2013 in Indonesia. The first problem is terletak pada kepasifan siswa dalam berkontribusi lebih jauh atau dominan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dalam penerapan K13 ini siswa itu masih banyak yang berpikiran atau menganut paham, wah bahasa Inggris ini susah, bahasa Inggris ini mengerikan. Iya dong, saya sendiri waktu masih in junior high school or senior high school, saya merasa kalau guru bahasa Inggris saya masuk itu, wah
hafal vocab lagi. Wah, harus ngomong apa ini? Saya kalau mau bertanya gitu susah karena saya jujur pada saat itu saya belum terlalu tahu banyak mengenai bahasa Inggris. So, beberapa siswa masih menganut paham bahwa bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran yang menakutkan, dan hal ini lantas berdampak pada banyaknya kegiatan inti rencana pelaksanaan pembelajaran terkait ranah questioning atau bertanya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi siswa itu kalau ingin bertanya dia tuh kadang bingung, ingin menggunakan bahasa Inggris tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, mau ngomong ini gimana bahasa Inggrisnya, seperti itu. Itu masalah yang pertama. Kemudian the next problem is tidak jauh melenceng dari masalah pertama. Kepasifan siswa juga mungkin disebabkan oleh kosakata bahasa Inggris yang atau vocabulary siswa yang masih sedikit dan terbatas. Sementara di K13 menuntut guru bahasa Inggris untuk menggunakan bahasa Inggris selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, di K13 ini guru itu kalau bisa seminim mungkin menggunakan bahasa Indonesia atau lebih banyak, kurang lebih 70%, 75% menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal ini yang menjadi tanda tanya dari siswa yang belum punya basic sama sekali dalam bahasa Inggris. Wah, ini tadi saya ingin bertanya tapi saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kan guru diminta untuk menyampaikan materi menggunakan teacher talk atau bahasa guru yang sangat sederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Tapi tetap saja jika siswa itu belum memiliki basic sama sekali di Inggris pasti akan kesusahan juga. Apalagi kalau guru itu tidak sengaja bercakap di luar dari menggunakan teacher talk tersebut. Sehingga itu menjadi masalah kedua dari penggunaan K13 di Indonesia. Move into the third problem is about berkaitan dengan penerapan scientific approach. Mendengar kata scientific, science, tentu di pikiran kita pelajaran IPA, pelajaran matematika. Ya kan, science itu memang scientific approach itu kita diminta untuk mengobserving atau mengamati. Sedangkan mengamati itu lebih cocoknya sih untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam ya kayaknya ya. Cuman our Minister of Education memiliki kebijakan tersendiri untuk memasukkan scientific approach ini ke dalam proses pengajaran di Indonesia. Salah satunya di pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang menjadi masalah contohnya saja dalam proses listening. Nah, di listening ini kan umumnya siswa diminta untuk mendengarkan. Nanti guru memberikan sebuah audio berupa percakapan dalam bahasa Inggris atau lain sebagainya. Nah, di situ kan siswa disuruh mendengarkan. Nanti disuruh mencari apa maksud dari percakapan tersebut, apa saja kosakata yang ada di sana. Nah, tapi kalau menggunakan scientific approach, siswa juga diminta untuk mengamati. Nah, sehingga dalam proses ini guru menggunakan PowerPoint atau LCD untuk menyampaikan video. Jadi selain ada audionya, ada juga video yang diperlihatkan. Nah, kalau seperti ini itu sedikit melenceng dari yang namanya proses listening, yang dimana siswa itu harus fokus pada pendengaran, melainkan siswa juga harus fokus untuk memecah belah konsentrasi siswa. Selain mendengarkan, dia juga harus mengamati. Nah, jadi ini merupakan problem yang ketiga, scientific approach ini. Kemudian the last problem is about berhubungan dengan kemampuan guru dalam memahami rancangan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Kembali lagi pada ranah questioning tadi, yang dimana pada langkah ini masih ada beberapa guru yang mungkin masih ambigu atau ngambang, bertanya-tanya siapa yang harus bertanya pada siapa. Nah, kalau di kurikulum 2013 ini kan yang diminta itu siswa lebih aktif dalam bertanya, siswa lebih harus bisa lebih banyak bertanya lah istilahnya, lebih aktif di kelas. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat siswa itu kadang masih pasif, apalagi bahasa Inggris kan, seperti tadi yang sudah dibahas di atas, siswa itu masih banyak yang lebih pasif.
dalam bertanya, entah itu karena lack of vocabulary or another reasons, sehingga guru itu harus memberi pancingan kepada siswa agar siswa itu mau bertanya. Oke, I think that's all 4 problems dari kendala guru bahasa Inggris dalam penerapan K13 dan scientific approach yang ada di Indonesia. Thank you. Saya kembalikan kepada Thank you so much. Moderator. Thank you so much, Muhammad David Hidayatullah. And yeah, the next matter will present by me. Okay. So there are 5 activity main the learning process used in 2013. Namely, the first one is observing. Observe could conduct among other true activity, look for information, see, hear, read, and or listen. And the second is asking. Ask for build knowledge, participant educate by factual, conceptual, and procedural up to think metacognitive can conduct through activity, discussion, work group, and discussion class. And the three is try. Explore, collect information, or try to increase curiosity. Participant educate in develop creativity, and can conduct it through reading, observing activity, even or object searching, get information, processing the data, and presenting a result in written, oral, or image. And the fourth is associating. Associate could conduct through activity, analyzing data, grouping, making categorize, conclude, and predict, estimate. And the 5 is communicate. Communicate it means for convey, resolve, conceptualization in from spoken, written, drawing, scratch, diagram, or graphic, can conduct through presentation, make, report, and or show work. And we move in a model, in a learning model. Learning model is a frame, application, something, approach, method, and technique learning. There are several models, and some are subjects in the 2013 curriculum include are the first one is inquiry-based learning. Step or syntax by following observation or observing, submit a question, submit question or possibility answer or associate or do reasoning. And then collect relevant data with guess or question asked or predict guessed. And the last point is formulate conclusion based on the data that has been processed or analyzed. And we move in a second one is discovery based learning. Step or syntax by following stimulation. Give a stimulus, reading, or image or situation appropriate with theory learning. Problem statement. Identify problem, find problem, ask, search information, and formulate problem. And next point is data collect. Collecting data, seek and collect data information, train trueness, accuracy, and honestly looking for the formula for variation alternative solving the problem. And the next point is data processing or processing data. Try and explore knowledge, conceptual, train skill, think logical, and applicable. And the next point is variation or verify. Check thread on validate result, data processing, research, relevant source, good from a book or media associate. It becomes something a conclusion. And the last point is generalization or conclude. Practice knowledge, metacognition, participant educate. Okay, we move in a third point is problem-based learning. Step or syntax by following problem orientation. Observe the problem that becomes object learning. And the second point is organizing activity learning, convey the various questions or ask to trouble study. And the next point is investigation, independent and group. Do try to forget the data selection, complete the problem studied.
And the last point is analyzing and evaluation for solving process problem. So we move in a last point in the screen. The fourth is project-based learning step or syntax by following paper question or assignment project step. Early that a participant educate to observe more in question that arise from exciting phenomenon. And then, okay, in a point, design the planning project, complete planning project, and through experiment. And the second point is schedule step as a step real of a project. And the third point is monitor activities and develop project, evaluate ongoing project worked on. And the fifth point is test the result, facts and data linked with various other data. And the last point is evaluate activities that as a reverse repair to duty project on some lesson or another lesson. That's all for me. So I give it to next presenter, Dia Salsabila. The screen is yours. Alright, thank you, Ray. The next material is jenis-jenis metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, guru tentunya harus memiliki metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode mengajar merupakan suatu cara, upaya seorang guru dalam membuat rasa nyaman dan menyenangkan bagi siswanya dalam melakukan proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan yang diharapkan. There is 10 teaching methods yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama adalah presentation. Pada metode presentasi, guru atau siswa menyebarkan informasi yang diperoleh melalui sumber informasi buku teks, internet, audio, video, dan lain sebagainya. Presentasi interaktif melibatkan pertanyaan dan komentar di antara guru dan siswa sebagai anggota keseluruhan kelas atau dalam kelompok kecil. Contohnya, siswa dapat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk menampilkan hasil rangkuman, hasil tulisan teks, dan menyajikan video maupun gambar sekaligus dalam satu tampilan presentasi. Selanjutnya yaitu demonstration. Pada metode demonstrasi, siswa mempelajari pandangan dari suatu keterampilan atau prosedur yang harus dipelajari. Bentuk integrasi metode demonstrasi dapat ditingkatkan melalui penggunaan peralatan teknologi seperti kamera digital. Kamera video digital dapat digunakan untuk merekam demonstrasi selama atau sebelum pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu drill and practice. Pada metode ini siswa diharapkan menyelesaikan latihan-latihan untuk meningkatkan kapasitas isi pengetahuan dan keterampilan. Metode ini menggunakan teknologi. Metode ini menggunakan teknologi. Banyak aplikasi yang ditawarkan kepada siswa untuk mengingat kembali dan melakukan praktik atau pengetahuan maupun keterampilannya. Selanjutnya yaitu tutorial. Metode ini melibatkan siswa bekerja sama dengan orang lain yang lebih ahli. Tutorial melibatkan pertukaran ide dan pendapat antar siswa dan guru. Selanjutnya yaitu discussion. Metode discussion dalam kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebuah strategi pembelajaran. Diskusi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara memperkenalkan topik pembicara yang baru atau lebih mendalam sebagai konsep dasar. Selanjutnya yaitu cooperative learning. Metode ini merupakan strategi kelompok di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu problem based learning. Metode ini berbasis masalah. Siswa secara aktif mencari solusi untuk masalah-masalah yang terstruktur atau tidak terstruktur yang terletak di dunia nyata. Selanjutnya yaitu games. Dengan menggunakan metode games ini, guru dapat menyediakan sebuah lingkungan yang kompetitif di mana siswa dapat mengikuti aturan yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang menghadirkan siswa dapat dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang mungkin merupakan jawaban yang tepat. Selanjutnya yaitu simulation.
Metode simulasi ini mengizinkan siswa untuk berada pada dunia nyata, contohnya dengan melakukan percobaan di laboratorium. Selanjutnya yaitu discovery. Metode pembelajaran discovery ini merupakan suatu strategi di mana siswa dapat diharapkan menemukan hasil pembelajaran yang inovatif. Alright, that's all from me, and I give it back to Ray. Okay, thank you, Dia Salsabila. Okay, that's all our discussion for today. As of the conclusion, in the 2013 curriculum, our teacher has role in including and directing student in the process of seeking information. Otherwise, the students are expected to be active in collecting information so that learning can be mutually switchable, and students also can active innovating for about learning, especially in solving a problem encountered during the learning process. Jadi pada kurikulum 2013, guru memiliki peran dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses mencari informasi. Sebaliknya, siswa diharapkan aktif dan mengumpulkan informasi sehingga pembelajaran dapat saling berkesinambungan dan saling berkesinambungan, kreatif, inovatif, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Okay, that's all of our discussion for today. I do apologize if we have mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, everyone. Thank you. Bye.